Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani fid dini wad dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kala ngendika sinten Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi, temen saktuhune iku saking pira-pira gedene dosa gedhe, utawa kula wangsuli inna min akbaril kabairi, temen saktuhune iku saking luweh gedene pira-pira dosa gedhe, saking luweh gedene pira-pira dosa gedhe, ayal ana yento ngelaknati, ayal ana yento ngelaknati sopo ar-rajulu wong lanang walidihi ing wong tuane rajul, walidihi genjenengan walidaihi nopo walidihi, walidaihi ing wong tuwa lorone rajul. Kila den ngendikaaken, ya Rasulullah, hiduh Rasulullah. Kila den ngendikaaken apa? Ya Rasulullah, hiduh Rasulullah. Wa kaifalan hale kaya apa? Wa kaifalan hale kaya apa? Yal'anu, yal'anu nglaknati sapa ar-rajulu wong lanang walidaihi ing wong tuwa lorone rajul, walidaihi ing wong tuwa lorone rajul. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, yasubbu, yasubbu misui, yasubbu misui, misui niki mboten membasuh tapi membentak, membentak. Misui kuwi basa Jawa Timur, nek basa Jawa Tengah ya nyentak ngono lho, nyentak. Yasubu misui sapa ar-rajulu wong lanang abar rajuli, abar rajuli ing wong ing bapakne wong lanang, abar rajuli ing bapakne wong lanang.
Fayasubbu mongko misui sapa abar rajul abahu ing bapake rajul, abahu ing bapake rajul, wa ummahu lan ibune rajul. Ada satu di antara dosa-dosa besar, bahasane rodok campuran Indonesia yo, yaitu seorang lelaki yang melaknati kedua orang tuanya. Maka ada satu hadis mengatakan, la yadkhulul jannata aqul walidain. Seseorang tidak akan mungkin masuk surga ketika seseorang tersebut berani kepada kedua orang tua. Wong sing wani karo wong tua loro. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, apa yang dimaksud melaknati kepada kedua orang tua? Nabi menjawab, ya subbur rajul abar rajul, yaitu seorang lelaki yang mengumpat kepada ayah lelaki yang lain. Dadi ana wong lanang misoh-misoi bapakne wong liya. Akhire bapake wong liya misoi bapakne wong lanang sing misoi iki mau. Ngono lho. Si A ngololo bapakne si B, terus bapakne si B ngololo bapakne si A. Dadi olo-olonan, ya subbu. Jadi titik poin masalahnya di dalam kasus ini yaitu yal'anur rajulu walidayhi. Sebagai seorang anak, sebagai seorang putra, tidak boleh melaknati kedua orang tuanya. Sebab orang tua itu sudah susah payah membesarkan kita, menimang-nimang kita, ngopeni mulai kita lahir sampai kita dewasa, bahkan mondok. Setiap bulan dikasih uang oleh kedua orang tua kita, alhamdulillah. Terus bagaimana cara kita membalasnya? Sebagai seorang anak, membalas kebaikan kedua orang tua, bagaimana caranya? Ada pepatah Jawa mengatakan, mikul dhuwur mendem jero. Satu, sebagai seorang anak harus bisa menjadi anak yang bisa diandalkan oleh kedua orang tuanya. Sebagai seorang anak harus bisa menjadi seorang anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Salah satu yang bisa membanggakan kedua orang tuanya yaitu dengan cara kita berakhlakul karimah, berakhlak kepada kedua orang tua. Dalam segala apapun kita diwajibkan untuk berakhlak kepada kedua orang tua.
dari mulai tutur kata, tingkah laku, sopan santun, bergaul. Cara wong Jawa iki ajar basa krama, sopan santun. Yang ketiga atau yang keempat, senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Apalagi jenengan semua masih di pondok. Dulu guru saya mengatakan doanya anak di pondok itu 100 kali lipat mustajabahnya dibanding anak mendoakan orang tuanya di rumah. Kamu di pondok mendoakan kedua orang tua itu 100 kali lebih mustajabah dibanding kamu di rumah terus mendoakan kedua orang tuamu. Maka selagi kamu di pondok, perbanyaklah untuk mendoakan kedua orang tua. Luas ya, bos Indonesia luas toh, luas. Indonesia terus, engko sing nonton YouTube main paham. Nek wong Jawa Barat, wong Sunda kan ora paham basa Jawa toh. Iki entane bahasa Indonesia, khusus hari Kamis. Campuran bahasa Indonesia. Ya ora kun. Nek Sodikun ra iso bahasa Indonesia, wong mangane wis go jagung ya toh. Wis lanjut bahasa Indonesia. Ki aku ya karo mikir-mikir padha ae. Kowe ngrungokke wae pokoke. Engko nek ana kata-kata sing apik catet, nek ora ana ya rasah catet. Salah satu bakti dari seorang anak kepada kedua orang tua yaitu mendoakan. Di samping menjaga akhlakul karimah, di samping menjaga tata krama, di samping bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua, ada yang tidak kalah penting lagi, yaitu senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Saya pernah membuka kitab, namanya kitab I'anatut Thalibin. Dalam kitab I'anatut Thalibin itu ada satu ungkapan atau satu kisah atau satu riwayat atau bisa dibilang hikayat. Ada seorang solih, ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang solih, ahli ibadah, istiqomah ibadahnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan hamba yang solih ini pada suatu malam bermimpi. Kalau mimpinya orang solih, jelas mimpinya itu seperti ilham, mimpi yang bisa diambil hikmahnya. Beda sama mimpi kita. Sekali bermimpi, kalau santri putra lupa nggak sholat isya, langsung bermimpi tiba-tiba ketemu Nyi Roro Kidul. Nah, ini orang solih, ahli ibadah, dekat dengan Allah, istiqomah dalam ibadahnya, bermimpi. Dalam mimpinya seolah-olah orang yang solih ini melihat kehidupan alam barzah. Orang yang solih ini melihat kehidupan orang-orang yang ada dalam alam kubur. Jadi ketika ia melihat orang yang ada dalam alam kubur itu
seolah-olah seperti perkampungan. Ada rumah-rumahnya, ada banyak masyarakatnya, rumahnya pun berbeda-beda. Ada yang rumahnya sudah reot, mau ambruk. Ada yang rumahnya lumayan bagus. Ada yang rumahnya tingkat 1, ada yang rumahnya tingkat 2, bahkan tingkat 3, tingkat 4, bahkan ada yang seperti gedung mewah, bahkan ada yang seperti taman-taman, rumahnya dipenuhi dengan pertamanan yang elok kalau dilihat, yang indah kalau dipandang. Rumahnya bermacam-macam, tapi pada suatu saat orang yang solih ini mengelus dada karena melihat. Kok pada ketawa, kenapa? Ada yang aneh kah? Udah, dengarkan saja, jangan ketawa-tawa. Ini kan lagi bahasa Indonesia. Merasa aneh ya? Pasti kamu membatin dalam hati. Gusnya tadi pagi makan apa ini? Kemarin sore saya dibawain makanan yang enak-enak dari Mas Jamal, karena Mas Jamal itu kakak perempuannya mau menikah. Kakak perempuannya Jamal, nek basa Jawa ini Mbak Ayune, itu mau menikah dengan lelaki yang sangat tampan sekali yang bernama Agus Royo. Maka saking senengnya Jamal itu memberikan makanan yang enak-enak ke dalam. Nah, saya makan, tiba-tiba habis makan makanan dari Mas Jamal itu langsung berubah drastis. Yang tadinya bahasa Jawa terus jadi bahasa Indonesia. Lanjut nggak ceritanya? Nah. Sampai mana tadi? Sampai mana? Hah? Nanti saya minum kopi dulu ya. Iki pancen gokil nek kok ngene iki ngesuk bahasa Indonesia meneh kudune. Gokil. Ini yang bikin kopi siapa, Mbak? Ini kalau dari baunya, ini baunya khuroh ini. Dah, saya lanjutkan. Iya, aku lah wis omong to, nek kemis aku ngajine bahasa Indonesia dulu. Men supaya terbiasa bahasa Indonesia ya toh. Kowe ngurokke wae rasa guyang-guyu. Pada suatu waktu ahli ibadah ini melihat orang-orang penghuni alam kubur ini berebut makanan. Ketika ada makanan dari langit jatuh, penduduk alam kubur ini berebut makanan. Ada yang sampai bertengkar karena rebutan, seperti halnya anak pondok kalau ada IN-an itu rebutan. IN-an kue bolu, rebutan, yang paling terakhir sendiri nggak dapat apa-apa, dapatnya hanya plastik, ya plastiknya itu dimakan. Setiap hari penduduk kubur ini
rebutan makanan, sampai ada yang bertengkar, sampai ada yang ngesot-ngesot, berkelahi karena rebutan makanan. Ahli ibadah ini hanya mengelus dada. Orang cuma masalah makan saja kok sampai rebutan. Lalu ahli ibadah ini berjalan-jalan lagi di pojokan kampung, melihat seorang lelaki yang sedang duduk di rumah yang mewah. Dihampiri oleh ahli ibadah yang solih ini, dihampiri lelaki tersebut yang lagi duduk sambil ngopi, sambil rokok, terus di sandingnya itu ada pisang goreng. Wah, damai sekali, damai sekali. Kalau bahasa Jawanya itu sireng-sireng. Ditanya sama ahli ibadah ini, Pak, ada apa Mas? Bapak kok nggak ikut rebutan kayak teman-teman? Memang kenapa? Lihat teman-teman tuh di lapangan pada rebutan makanan. Bapak kok nggak rebutan sendiri? Memang Bapak nggak butuh makan? Mas, saya kasih tahu Mas, saya udah nggak butuh makanan karena di rumah sudah banyak makanan. Masa sih Pak? Iya, lihat sendiri sana di belakang, di ruang makan, lihat sendiri, banyak makanan, komplit, apa-apa aja ada. Wah, beneran Mbak, dilihat. Karena nggak percaya, masuk ini orang ke ruang makan, dibuka tudung sajinya itu. Tahu tudung saji? Buka. Wah, ternyata ketika dibuka segala makanan ada. Mulai dari bebek goreng, mulai dari ayam goreng Lamongan, ada capcay, ada wacik Bandung, ada dodol Garut, bahkan ada untuk cacing, bahkan ada tai kucing, ada. Orang ahli ibadah ini lantas bertanya pada seseorang yang nyantai-nyantai tadi, Pak, apa Mas? Kok makanannya komplit banyak sekali? Ini kiriman dari siapa Pak? Dijawab, Mas, ini kiriman dari anakku yang masih hidup di dunia. Oh gitu Pak. Iya, setiap hari anak saya mengirim makanan yang komplit, yang banyak, yang enak-enak. Lantas pemuda ini bertanya lagi, Pak, saya mau tanya, yang dibaca anak jenengan, anakmu itu apa? Kok sampai bisa mengirim makanan yang warna-warni, yang bermacam-macam, yang enak-enak ini? Apa yang dibaca Pak? Dijawab sama orang tua ini, Mas, saya ini nggak tahu apa-apa. Saya ini orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Ternyata bapaknya ini orang bodoh. Ya udah Pak, gini aja. Nanti saya temuin anak bapak ini, saya kasih alamatnya. Nanti saya temuin, akan saya tanya apa yang dibaca sehingga anak bapak ini bisa mengirimkan makanan yang berwarna-warni, yang beraneka ragam. Akhirnya seorang pemuda ini dikasih alamatnya. Kalau zaman sekarang dikasih Sherlocknya. Udah dikasih alamatnya. Singkat cerita, keesokan harinya
orang yang ahli ibadah, orang yang sholih, orang yang istiqomah dalam ibadahnya ini akhirnya mencari anak dari bapak yang bapaknya ini mulia dalam alam kuburnya. Dicari terus, ada kabar, bertanya-tanya, katanya rumahnya Temanggung. Akhirnya dihampiri ke Temanggung, muter-muter di Temanggung nggak ketemu, Mbak. Ada kabar, Mas, orang ini rumahnya bukan Temanggung, tapi rumahnya Kandangan. Cari lagi di Kandangan, nggak ketemu. Ada kabar lagi, Mas, rumahnya ini bukan Kandangan. Di mana rumahnya? Margolelo. Ngerti Margolelo? Gone hurah kuwi. Dicari di Margolelo, ketemu. Ternyata anaknya bapak yang mulia di alam kuburnya ini pekerjaannya sebagai penjual roti. Penjual roti, setiap hari jualan roti. Dihampiri. Ketika dihampiri oleh ahli ibadah yang solih ini, ahli ibadah ini kagum, kaget. Karena apa? Di sela-sela berjualan roti, mulut si anak ini tidak henti-hentinya untuk membaca Al-Quran. Cara basa Jawane iki cangkeme iki ndermimil ngono lho. Senantiasa membacakan Al-Quran untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Asal ada pembeli, berhenti sejenak, nanti pembelinya udah pulang, baca Quran lagi. Ada pembeli lagi, pembelinya udah pergi, baca Quran lagi. Senantiasa seperti itu setiap hari. Nah, dari cerita ini bahwasannya pahala dari membaca Al-Quran ketika kita kirimkan kepada orang tua yang sudah meninggal, ini menjadi kenikmatan yang luar biasa yang akan dirasakan kedua orang tuanya di alam kuburnya. Maka kamu sekalian yang sedang menghafalkan Al-Quran, kalau mau deres Al-Quran atau mau menghafalkan Al-Quran, yang pertama kirim Fatihah kepada kedua orang tua. Setelah itu baru membaca Al-Quran, juga dikirimkan pahalanya kepada kedua orang tua. Insya Allah kalau orang tua masih hidup, maka akan menjadi pahala, akan memudahkan untuk mencari rezekinya. Kalau orang tuamu sudah ada yang meninggal, entah itu ayahnya atau ibunya, maka yang sudah meninggal dalam alam kuburnya akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena pahala dari bacaan Al-Quran. Gitu ceritanya. Wah, wis rak lancar Indonesia nih. Penak sebenarnya bahasa Indonesia ini. Dah itu kebaikan dari anak untuk kedua orang tuanya. Maka jangan sekali-kali berani kepada kedua orang tua. Soal cekcok ya biasa, karena memang di rumah setiap ada ungkapan seperti ini, Mbak. Orang itu akan banyak salahnya biasanya kepada orang yang dekat dengan kita. Seperti halnya anak dekat dengan orang tuanya, satu rumah, sudah barang pasti anaknya itu banyak salah kepada orang tuanya. Dan sebaliknya, karena orang tua satu rumah dengan anak, juga orang tua punya banyak salah kepada anaknya. Lah, hal yang pasti baiknya yaitu seorang anaklah yang berhak minta maaf kepada
orang tuanya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nek maca hadis Jawa meneh, keterangane sing bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ndi mau, Mbak? Oh iki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek zeli ki nek dong mulang basa apa? Indonesia. Ha apa? Mosok kalah karo zeli to. Muga zeli kae mulange bahasa Indonesia kok. Moh kalah to aku kakangne, zeli adine, zeli iso, mosok kakane ra iso. Mengizinkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, innallaha temen saktuhune Gusti Allah iku khalaqa nitahaken sinten Allah al khalqa ing makhluk hatta idza faragha sehingga ing dalem nalikane rampung sinten Allah min khalqihi sangking makhluke khalqa sangking oleh nitahaken al khalqa ngoten min khalqihi sangking oleh nitahaken al khalqa qalat mongko ngucap sapa ar-rahimu sanak raket qalat mongko ngucap sapa ar-rahimu sanak raket hadza utawi ikilah maqam iku maqamul aidi panggonane wong kang nyuwun bau reksa iku maqamul aidi panggonane wong kang nyuwun bau reksa bika kelawan sira minal qati'ati sangking megot sanak minal qati'ati sangking megot sanak. Qala dawuh sinten Allah na'am ya amma tardoina ana toh ora ridho sapa sira an asila yen to nepung sapa ingsun an asila yen to nepung sapa ingsun man ing wong wasolaki kang nepung sapa man ing sira wasolaki kang nepung sapa man ing sira wa akta alan yen to megot sapa ingsun man ing wong koto aka kang megot sapa man koto aki kang megot sapa man ing sira sirane sira wadon. Qalat matur sapa ar-rahimu bala nggih ya Rabbi duh pangeran ingsun. Qala dawuh sinten Allah huwa utawi an asila man wasolaki iku laki kaduwene sira wadon.
qati'ur rahmah. Qati'ur rahmah, qati'ur rahmah niki maknanya megot sanak raket. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat makhluk supaya mengasihi satu dan lainnya. Ar-Rahimu, qati'ur rahmah, jangan sampai menjadi makhluk yang suka memutus tali silaturahim. Nah ini, karena makhluk yang namanya manusia kalau di sekolah dinamakan makhluk sosial, makhluk yang saling berhubungan satu sama yang lain. Maka seburuk-buruknya makhluk yaitu makhluk yang sukanya memutus tali silaturahim. Maka Allah sangat meridhoi kepada manusia yang suka atau senang menyambung tali silaturahim. Nah, di dalam masalah ini ada satu cerita. Zaman ada satu kitab tuh ada cerita seperti ini. Ada kakak adik, tadinya rukun-rukun saja. Setelah sekian lama rukun, si adik ini ada masalah dengan kakaknya. Kemungkinan masalahnya ini berat, sehingga sang adik ini saking marahnya sama sang kakak tidak lagi menganggap kakaknya ini sebagai saudara. Kakak, saya nggak terima, ini berat ini kak, saya sangat nggak terima. Maka saya putuskan hari ini kakak sudah saya anggap bukan saudara saya lagi. Walah, berat toh mbak iki mbak. Ora dianggap sedulur, ngono lho. Akhirnya sang adik ini pergi ke Makkah, bikin rumah di Makkah, tepatnya di pinggir pasar kota Mekah. Di Mekah sang adik ini merubah mindset hidupnya. Setiap hari dibuat ibadah, setiap hari berbuat baik, setiap hari berbuat perbuatan yang terpuji, tutur katanya bagus, setiap hari umroh tawaf di Baitullah. Pokoknya apik banget tingkah lakune sing saiki. Walhasil karena saking baiknya sang adik yang pindah hidup di Mekah ini, orang-orang Mekah itu takjub, gumun, heran, kok ada orang setiap hari ibadah, kok ada orang setiap hari ke masjid melakukan ibadah yang bermacam-macam. Akhirnya orang Arab ini, orang Mekah ini mempercayai bahwa sang adik ini seorang wali, wali yang dianggap ahli ibadah, wali yang dianggap paling istiqomah di dalam ibadahnya.
Karena saking percayanya orang Mekah dengan sang adik ini, orang ini, sampai-sampai banyak di antara orang Mekah yang pedagang menitipkan uangnya pada orang ini. Mas, gandeng sampean ki cok ahli ibadah, kayaknya sampean ki kok jujur. Sepertinya kamu itu orang yang jujur, orang yang baik. Maka ini hasil dagangan saya titipkan. Saya mau pulang dulu ke Yaman, saya mau pulang dulu ke Mesir, uang ini saya titipkan kepada kamu. Mergo dipercaya nek wong iki ahli ibadah, jujur prilakune. Akhirnya pada suatu ketika ada orang kaya, ada orang tajir, pedagang, coro saiki ini bos geden, mobilnya saja Ferrari, motornya tidak main-main, CBR, HP-nya saja bagus, iPhone 14. Wah, pokoknya sultan. Orang ini dihampiri dengan saudagar yang kaya ini. Mas, ada apa Pak? 1 bulan ini saya bisnis di Mekah, mendapatkan hasil laba yang banyak sekali, berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar. Lalu apa Pak? Saya mau pulang dulu ke negara saya, tapi saya takut Mas, khawatir nanti di jalan uang saya dirampok, karena saya bawa uang jutaan rupiah, saya bawa uang bermiliar-miliar dirham. Kalau saya pulang membawa banyak uang, saya khawatir nanti di perjalanan ada rampok, saya dirampok, harta saya habis, mati saya. Lalu karena Anda itu sudah dipercaya orang yang paling jujur di kota Mekah, maka uang saya yang berjuta-juta dirham, uang saya yang bermiliar-miliar dirham ini saya titipkan ke kamu. Tolong diterima titipan uang saya akan pulang ke negara saya 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan uangnya akan saya ambil kembali. Akhirnya benar Mbak, uang yang banyak itu dititipkan sama seorang pemuda ini. Sudah titipkan? Yang amanah ya Mas? Oh iya Pak, saya biasanya udah amanah, banyak yang menitipkan uang pada saya. Ya udah, saya pulang dulu. Pulanglah orang ini ke negaranya. Setelah 1 bulan, saudagar kaya ini datang lagi untuk mengambil uangnya. Sesaat sampai di depan rumah, di depan pintu, saudagar kaya ini mengetok pintunya. Kalau mengetok pintu biasanya suaranya ya tok 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 seperti itu. Yang keluar istrinya. Dibuka pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintunya. Yang keluar istrinya. Istrinya bertanya, Bapak siapa? Bapak menjawab, saya saudagar kaya Bu. Sebulan yang lalu saya menitip uang banyak pada suami ibu. Nah sekarang sudah 1 bulan saya mau mengambil uangnya. Istrinya menjawab, Pak, baru seminggu ini suami saya meninggal. Meninggal? Iya, baru seminggu ini Pak. Lantas bagaimana uangnya? Uangnya berjuta-juta, uangnya bermiliar-miliar, bagaimana lantas? Wah,
nek soal uang saya nggak tahu Pak. Kalau soal uang suami saya dulu nggak pernah berbicara sama saya. Saya juga nggak tahu disimpan di mana uangnya, titipan dari orang-orang itu. Akhirnya seorang saudagar ini bingung Mbak, gelisah, galau, merana, wajahnya susah, wajahnya bermuram durja. Saking galaunya sang saudagar ini, akhirnya menemui salah satu syekh di Mekah. Wong nek mumet mesti ring masjid Mbak. Awit zaman biyen tekan saiki wong kok janji mumet babakan donya mesti terus ring masjid. Saudagar kaya ini ke masjid. Di masjid melihat ada satu syekh yang sedang mengajarkan santri-santrinya. Dihampirilah syekh tersebut. Bertanya, "Syekh, ada apa Mas?" "Saya ada keluhan Syekh." "Ada apa?" "Saya ini saudagar kaya. Sekali saya berdagang, labanya itu miliaran. Dan laba saya yang miliaran itu saya titipkan kepada pemuda yang paling jujur sekota Mekah." "Pemuda yang mana?" tanya Syekh. "Pemuda yang hidup di pinggir pasar kota Mekah." "Oh iya ya, memang dia seorang ahli ibadah, memang dia terkenal jujurnya." Akhirnya benar, bertanya, "Begini Syekh, saya itu kan menitipkan uang banyak kepada lelaki yang dianggap jujur itu. Pas begitu saya mau ambil uangnya, orangnya sudah meninggal Syekh. Sementara istrinya tidak tahu uangnya di mana. Istrinya tidak tahu uangnya disimpan di mana. Lalu bagaimana Syekh?" Akhirnya Syekh ini menjawab, "Gini Mas, saya kasih kamu amalan, nanti diamalkan. Setelah kamu mengamalkan amalan dari saya, kamu pergilah ke sumur Zam-Zam. Nanti di sumur Zam-Zam kamu panggil nama orang yang dititipi uangmu itu. Panggil di sumur Zam-Zam." Wah, akhirnya benar, diamal amalan dari syekh ini. Setelah diamal, pergilah orang itu ke sumur Zam-Zam. Dipanggil orangnya, karena dia tahu namanya Sodikun. Panggil orangnya di atas sumur Zam-Zam itu, "Sodikun," gitu. Lama sekali nggak ada yang menjawab. Kata syekh tadi, "Mas, Pak, kalau memang yang meninggal itu orangnya baik, orangnya dalam kuburnya ini selamat, maka ketika dipanggil di sumur Zam-Zam, maka akan ada suara yang menjawabnya." Begitu dipanggil di atas sumur Zam-Zam, "Sodikun," lama nggak ada jawaban. Panggil lagi, "Sodikun," gak ada jawaban. Panggil lagi, "Sodikun," soyo seru, tetap aja rano jawaban, tetap saja gak ada jawaban. Udah dipanggil berkali-kali di sumur Zam-Zam, Sodikun gak mau jawab. Mungkin yang memanggil itu suami dari Leli kan, seperti itu. Gak mau jawab dia. Gak mau jawab. Wah, ini musuh saya yang manggil ini. Jangankan dipanggil, maunya gelut nih kong ini. Karena sudah dipanggil berkali-kali nggak mau jawab,
Saudagar ini kembali kepada syekh yang sedang mengajar santri-santrinya. Syekh, ada apa? Pak, sudah saya amalkan amalan dari syekh, sudah saya panggil pula namanya di atas sumur Zam-Zam, tapi setelah saya panggil berkali-kali nggak ada jawaban syekh. Yang benar kamu? Benar syekh, sudah saya panggil berkali-kali, ini sampai suara saya serak syekh, nyatanya nggak ada yang menjawab. Akhirnya syekh itu berkata, begini Pak, biasanya kalau orang itu benar-benar ahli ibadah, kalau orang itu benar-benar istiqomah dalam ibadahnya, kalau orang itu memang husnul khotimah meninggalnya, maka ketika dipanggil namanya di sumur Zam-Zam, orang itu akan menjawabnya. Nah, tapi saya sudah panggil dari tadi nggak ada jawaban syekh. Nah, kalau seperti itu ada yang aneh. Ada yang aneh ya syekh. Iya. Nah, sekarang gini saja, mungkin anggapan orang-orang itu salah. Anggapan orang-orang itu menganggap sang pemuda yang hidup di pinggiran pasar itu orang yang jujur ahli ibadah, kemungkinan salah. Lantas bagaimana syekh? Sudah, kamu pergi saja ke kota Hadramaut. Di situ ada sumur yang namanya sumur Barhaut. Sumur apa syekh? Sumur Barhaut. Sumur apa syekh? Sumur Barhaut. Ya syekh, ya. Sudah, sana pergi, amalkan yang saya berikan tadi, terus kamu panggil namanya setelah kamu sampai di atas sumur Barhut tersebut. Sumur Barhut ini Mbak, dipercaya oleh orang Yaman, dipercaya oleh orang Hadramaut. Sumur Barhut ini sumur yang sangat angker sekali Mbak. Orang-orang sana jangankan menimba air di sumur itu, mendekat saja takut. Sumur Barhut ini, akhirnya saudagar kaya ini, karena memang dia harus mengambil uangnya, walaupun perasaan takut seperti apa, walaupun rasanya khawatir akan keamanan dirinya, tetap saja dikuat-kuatkan menghampiri sumur Barhut tersebut. Udah diamalkan amalan dari syekh tadi. Ketika sampai di atas sumur Barhut, sang saudagar ini berteriak lagi, Sodikun. Diam, gak ada jawaban apa-apa, sunyi rasanya. Panggil lagi, Sodikun. Gak ada jawaban apa-apa. Yang ketiga kalinya, panggil lagi dengan suara yang keras, lantang, Sodikun. Iki jenengane wong ngundange ngono Mbak. Nek ngundang kancane kok nang adoh, kudune seru. Mbak Huroh, wonge nang wetan kono kok undangane kok Mbak Huroh, ora krungu. Kudune sing seru. Utawa sapa ngono lah. Ketika dipanggil yang terakhir dengan suara yang lantang ini, Sodikun, tiba-tiba muncul suara dari dalam sumur Barhut itu Mbak. Opo dee? Akhirnya ada jawaban. Lalu bertanya, hei Sodikun, katanya kamu itu dulunya ahli ibadah. Katanya kamu dulunya itu orang yang terkenal jujur. Katanya kamu itu dulu orang yang terkenal istiqomah
ibadahnya. Orang-orang percaya sama kamu kalau kamu itu meninggalnya husnul khotimah. Orang-orang percaya. Tapi ketika aku panggil namamu di atas sumur Zam-Zam, kau tidak menjawab sepatah kata pun. Tapi ketika aku panggil namamu di sumur Barhut ini, malah kau menjawab. Jangan-jangan kamu meninggal ini su'ul khotimah. Maka saya akan tanya, bagaimana nasibmu di alam kubur? Akhirnya orang yang tadi dipanggil Sodikun ini menjawab, Bapak, maaf, saya di alam kubur itu tersiksa. Setiap hari saya dipukuli oleh malaikat. Setiap hari siksaan yang berat saya terima di alam kubur. Saya tidak ada nikmat-nikmatnya sama sekali ketika saya telah meninggal. Di alam kubur susah, di alam kuburnya prihatin, menderita, sakit di alam kuburnya. Lantas orang ini kagum, kaget. Mas, kan kamu dulunya itu ahli ibadah, kan kamu dulunya itu istiqomah, bahkan orang satu Mekah menyangka bahwa kamu itu orang yang paling jujur. Kok malah di alam kuburnya kamu sengsara? Kenapa? Dijawab sama orang ini, saya itu dulu ketika di dunia saya telah memutus tali silaturahim. Saya ketika di dunia pernah tidak menganggap kakak saya sebagai saudara, padahal kakak saya itu sangat menyayangiku. Kakak saya itu sangat baik kepadaku, tapi karena aku terlanjur emosi, terlalu marah, akhirnya saya memutus tali silaturahim. Kakak saya anggap bukan sebagai saudara saya sendiri. Maka dari situlah akhirnya saya di alam kubur menderita, kesakitan, prihatin, karena saya dulu di alam dunia telah memutus tali silaturahim. Akhirnya orang ini berpesan kepada saudagar kaya ini, Pak, tolong katakan kepada kakak saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena telah memutus tali silaturahim. Saya menyesal, mohon dimaafkan. Dan soal uang Bapak yang dititipkan kepada saya simpan di bawah tempat tidur istri saya. Silahkan Anda ke rumah saya, tanya sama istri saya tentang perihal uang tersebut. Saya simpan di bawah kamar tidur istri saya. Kalau perlu Pak, jangan hanya uangnya yang dibawa, termasuk istri saya dibawa juga nggak apa-apa. Karena istri saya sudah nganggur Pak, kasihan. Diperistri Bapak yang kaya juga nggak apa-apa. Gitu Mas, iya saya ikhlas. Yang penting satu, sampaikan maaf saya pada kakak saya yang masih hidup di alam dunia. Akhirnya beneran. Singkat cerita, menikahlah saudagar kaya ini dengan bekas istrinya pemuda yang meninggal tersebut. Lah ini ada satu hikmah yang bisa dipetik, yaitu jangan sekali-kali memutus tali silaturahmi, jangan sekali-kali memutus tali persaudaraan. Itu cerita. Wah ini angel iki Mbak, cerita ngene iki angel iki. Meneh kok asale basa Jawa dibasake Indonesia. Wah, iso-iso merat-merot lambene.
Bon niki niku hikmah saking silaturahim, sebab menungso niki dipun titahaken kalih Gusti Allah dados menungso ingkang sosial yang selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jam piro, Mbak? Kok wis jam 11 punjul 7 menit. Mpun nggih ngaos nggih. Terus ki nginjing malih. Bae nek dina Kamis ki aku bahasane Indonesia. Ya men karo ajar men lancar bahasa Indonesia ini toh Mbak. Tur kita unik toh bahasa Indonesia iki. Kita kaya priye ngono lho. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.